Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya Yahya, kenalkan saya Saipul Rijal sing Banten. Ayun curhat nih karo Buya ge ya, ampuran nih ke. Mohon berkenan Buya ya. Jadi saya mau curhat terhadap apa-apa yang saya temukan lah di lapangan dan saya pendam sekian lama, berapa tahun gitu. Tapi saya takut ini sesuatu hal yang memang harus diungkap dan hukumnya fardu kifayah. Misalkan kadang-kadang kan fardu kifayah juga menjadi fardu ain kadang-kadang ya kalau tidak ada ini. Jadi saya apa sih katanya kontak ayatil kifayah. Jadi saya mohon ini mah hitung-hitung ya dikobong lah, nyerogin kitab gitu, nyerogin hafalan. Jadi ini saya nyerogin video nih, mohon dikoreksi, mohon pencerahannya gitu. Ya kan lebih bagus lagi ya dibahas, silahkan di publik gitu kan ya, biar jamaah tahu gitu kan. Juga perlu apa namanya pencerahan lah dari para masyayikh, para kiai, para buya ya, para ustadz gitu. Kira-kira mohon Buya berkenan gitu, mohon maaf sekali lagi Buya. Para kiai, para masyayikh, para asatid, ibu nyai, ibu saja yang saya hormati. Yang pertama terkait masalah wukuf. Wukuf kan ya sudah maklum lah, wukuf adalah mu'dhamu arkanil haji. Yang jadi masalah adalah waktunya ya. Kalau tempat oke ya, zonanya jelas, Eropa ada batasnya, kemudian juga ya kita juga insya Allah ahli ibadah lah. Ibadah artinya tidak dalam keadaan gila ya. Jadi sederhana persyaratannya, cuman ini masalah waktu ya. Saya seseorang yang mungkin juga banyak yang seperti saya yang mengikuti menggunakan darjah yang tinggi lah, darjah yang besar ya. Nah, posisinya waktu itu saya alami ya, pribadi saya ingin haji saya sah. Wajar kan seorang jamaah haji ingin hajinya sah. Kalau mabrur ya saya ngukur diri lah, kalau mabrur saya juga tahu diri ya. Saya ingin haji saya saja. Sementara kata guru saya, ya kalau wukuf di luar waktunya dan beliau menggunakan darjah tinggi, ya dengan menggunakan darjah rendah itu kata beliau ya tidak sah hajinya. Karenanya saya berjuang bagaimana saya sah wukufnya sehingga sah haji saya. Saya ikuti alur jamaah secara umumnya ke Eropa. Waktu itu kan tanggal 9 Zulhijjah versi Saudi, versi saya itu 8 ya. Sehingga kemudian saya berupaya balik lagi ya ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, dari itu saya balik lagi. Nah, untuk balik lagi ke Eropa itu tidak mudah ya. Waktu itu kan di Mina itu versi Saudi itu ada tanggal 10 Zulhijjah. Sementara versi saya itu yang saya yakini itu tanggal 9 Zulhijjah. Maka saya balik lagi ke Eropa. Saya tayangkan ya tuh referensinya ada tuh di kitab ya di sini ya. Saya tampilkan video. Nah, untuk nyampe berjuang agar saya itu saya harus ngumpet-ngumpet gitu ya, seperti kriminal lah gitu kan. Jangan sampai ketahuan askar, ketahuan polisi gitu kan. Bahkan saya juga udah siapkan beberapa jawaban gitu kan, kalau ada yang nanya polisi jawabannya jar aja lah, berkunjung atau jalan-jalan gitu. Kan nggak bohong, misalnya kan berkunjung kan ke mana, ke Jabal Rahmah. Saya berjalan sampai ke Raudhoh ya. Raudhoh itu yang di Mekah, bukan Raudhoh di Madinah maksudnya ya. Disitulah baru ada mobil, ada kendaraan, baru saya ke Arafah dengan rasa tegang ya. Tegang, takut dideportasi misalnya. Nah, setelah sampai ke Arafah, saya langsung menuju ke Jabal Rahmah. Di sana mungkin ada terkumpul mungkin sekitar ya mungkin 200 orang lah. Ada juga beberapa puluh orang dari Indonesia lah. Ada juga dari beberapa negara lain gitu. Akhirnya saya wukuf asar sampai maghrib ya, mempertemukan siang dan malam, alhamdulillah. Dari situ kemudian saya ke Muzdalifah. Sempat juga ya saya dapat teguran ya, saya itu di masjid Muzdalifah, lupa namanya apa tuh. Untung saya nggak diusir, hanya diusir aja lah gitu kan. Ya kira-kira itulah, maksudnya orang seperti saya ini kan juga banyak di Indonesia. Model tahun kemarin ya 2023 itu atau 1444 Hijriah itu Saudi menetapkan lebih dulu kan lebaran hajinya kan. Artinya versi mereka itu tanggal 10 Zulhijjah,
versi kita kan tanggal 9. Andai kata saya waktu tahun kemarin berangkat haji misalkan, kan saya mau tidak mau harus mengikuti jadwal Saudi kan, tanggal 9 versi mereka, sementara versi kita Indonesia tanggal 8. Dan saya meyakini bahwa isbat Depag itu ya mumpuni gitu, sikoh gitu. Di sana juga bukan hanya Depag saja, ada Kemenak maksudnya, ada juga dari NU, dari ormas-ormas yang mereka juga expert di bidangnya kan, ya punya ahli-ahli hisab gitu. Saya punya pedoman ke situ gitu. Nah, ketika misalkan saya ke sana waktu itu kan, saya yakini bahwa itu masih tanggal 8, kan jadi nggak sah itu. Wukufnya gitu kan. Atau misalkan saudara-saudara kita yang menggunakan darjah kecil ya, misalkan diwajibkan oleh pemerintah Lebaran Idul Fitrinya adalah misalkan tanggal hari Senin misalkan ya. Sementara mereka berpedoman bahwa hari Minggu sudah masuk Lebaran Idul Fitri. Nah, ketika mereka dipaksakan lebarannya hari Senin, berarti kan hari Minggu masih puasa tuh. Kan menurut mereka itu haram kan? Mereka sudah beranggapan bahwa itu tanggal 1 Syawal gitu. Kan pola pikirnya seperti itu kan. Tapi kok maksud saya kok pola pikir itu hanya di Indonesia gitu. Kok ketika ke Eropa itu, ke Mekah, pola pikir seperti itu kok jarang gitu, jangan berkembang gitu. Jadi saya langsung copy paste aja udah ngikutin pemerintah Saudi gitu. Ya saya juga berpikir ini kan pakai ilmu ya. Saya ngaji juga, kemudian juga buka beberapa kitab ya. Ya ini masalah besar menurut saya, masalah besar. Ketika wukufnya gagal kan automatically kita diwajibkan untuk tahalul ya, motong kambing, kemudian adalah beberapa urutannya kan. Setelah itu juga kita wajib mengqadha pada tahun berikutnya. Kemudian misalkan saya gagal ya, atau seseorang gagal ya dalam hal wukuf, misalkan tidak sah, dia daftar lagi tuh, nunggu lagi kan waiting list 20 tahun misalkan, dia berangkat lagi kan. Ketika berangkat lagi tetap sama juga kondisinya seperti itu, nggak berubah. Jadi nggak ada jalan keluarnya nih, katanya sih dari semenjak 1920 Saudi itu menerapkan darjah kecil gitu ya. Ya monggo saja, saya sih nggak mau ingin masuk ke domain wilayah mereka ya. Mereka juga punya penetapan sendiri, punya ijtihad sendiri. Monggo, tapi kami ini yang punya keyakinan dengan darjah besar, ya tolonglah dikasih kesempatan gitu, diperbolehkan untuk wukuf sesuai keyakinan jadwal kami gitu kan gitu. Dan yang orang seperti saya ini banyak, teman-teman saya juga ingin melaksanakan wukuf sesuai jadwal yang berlaku di Indonesia ya, penetapannya itu. Tapi mereka nggak berani, takut dideportasi gitu kan. Kalau deportasi kan urusannya ribet, akhirnya hajinya juga nggak selesai kan. Dia tidak bisa melaksanakan ifadah, sa'i dan seterusnya gitu. Jadi ini dilema gitu menurut saya. Barangkali para masyayikh, para ustadz, para kiai ada solusinya gitu kan, atau ada akses ke pemerintah, bisa disambungkan lagi kemudian ke pemerintah Saudi agar diusulkan, agak ada kebijakan lah, ada toleransi untuk orang-orang yang seperti saya ini gitu ya, yang bermadzhab Syafi'i, dan saya yakin di Indonesia ini cukup mayoritas gitu itu terhadap wukuf gitu ya. Jadi sedangkan wukuf kan ya jelas lah pangkalnya ya, ibaratnya sasis atau nomor mesinnya haji itu ya wukuf gitu. Mudhu muarkanil haji ya, jadi saham tunggalnya haji ya wukuf gitu. Jadi harus benar-benar benar-benar apik lah gitu kan. Jadi ini hanya terkait waktu ya, tapi itu sangat penting sekali gitu kan, karena menyangkut keabsahannya wukuf, maka juga terkait dengan keabsahannya haji. Sedangkan orang untuk haji tidak mudah. Mungkin ada yang jual sawah, kemudian ada juga yang ya samalah ngantri yang 20 tahun, 25 tahun, ada bahkan juga di atas 30 tahun gitu. Nah juga kasihan juga mereka kalau sampai kemudian mengalami hal seperti saya ini gitu. Para kiai, para masyayikh, para asatid, ibu nyai, ibu saja yang saya hormati. Kemudian yang kedua masalah ini, kebijakan pemerintah Saudi sudah mungkin ada sekitar 20 tahun lah kurang lebih ya. Sendal harus dibawa gitu kan, atau sendal tidak ada tempat sendal di Masjidil Haram. Nah, ini kan juga jadi rumit gitu kan. Sendal itu kan juga tidak serta-merta itu pasti dokumen suci kan. Bisa jadi kita di depan itu menginjak kotoran burung ya, yang cukup banyak burung depan itu kan sebelum masuk area Masjidil Haram. Saya di sini konteksnya menggunakan qaul mu'tamad atau qaul roji ya. Itu kan ketika ada salah satu yang basah, sendalnya basah atau kotoran burungnya yang basah kan,
berarti kan bernajis sendal itu kan. Ketika bernajis dimasukkan ke tas gitu kan, atau misalkan bisa jadi di kamar mandi dia misalkan jorok kena ya misalkan percikan limbah manusia misalkan ya, baik air kencing ataupun apa misalkan, kan lebih parah lagi tuh. Nah, saya ngalami sendiri ketika setiap kali saya masuk Masjidil Haram, saya coba bersihkan sendal itu gitu. Kan saya berpikirnya moderat, 50-50 lah. Ini sendal ini yang saya pakai kemungkinannya dua, bernajis atau tidak gitu kan. Maka ihtiyatan saya bersihkan tuh di atas tempat sampah, kan saya ada tempat sampah tuh kalau mau masuk masjid tuh bersihkan. Itu banyak orang ngeliatin saya aneh gitu. Dan yang saya tahu ya walalam ya mungkin saya terbatas ya. Yang melakukan itu hanya saya gitu, maksudnya saya belum pernah lihat yang lain. Saya juga jadi unik, saya kok jadi aneh juga kok saya doang gitu kan ya. Padahal saya juga pakai ilmu juga, maksudnya itu tidak ngasal gitu kan. Dari rujukan yang saya pahami, karena untuk sholat sah kemudian tawaf sah kan harus suci dari najis kan, saya bersihkan itu kan dengan standar fikih. Saya masukkan tas dalam. Berikutnya, ini kan Masjidil Haram bukan masjid sembarangan gitu, masa sih jangan sampai ada orang ke dalam masjid bawa najis gitu kan, gimana gitu loh. Kita juga harus menjaga muruah ya wibawa Masjidil Haram gitu. Jadi saya mohon kalau berkenan ya para ustadz, para masyayikh, para alim ulama coba mengusulkan ke pemerintah gitu yang punya akses, agar pemerintah RI mengusulkan pada pemerintah Saudi untuk membuat sterilisasi najis gitu. Jadi biasalah seperti ada kolam gitu kan, setiap orang mau masuk ke sana mesti mau tidak mau melewati kolam itu dengan sendalnya kan. Nah setelah itu baru kan sendal itu basah, baru disiapkan blower gitu untuk mengeringkan sendal sehingga sendal masuk ke tas dalam keadaan kering. Kan juga itu solutif gitu kan. Atau juga dibuat kebijakan ya sendal boleh disimpan lagi di luar, dibuatkan rak seperti di Masjid Nabawi. Itu terhadap sendal ya, karena ini terkait juga dengan keabsahannya tawaf gitu kan. Kalau tawafnya tidak sah ya otomatis umroh haji juga tidak sah. Kemudian tentang sholat jamaah ya. Sholat jamaah kan kalau kita Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i ya. Saya hanya mengutip mazhab Syafi'i saja, saya tidak yang lain, tapi mayoritas Syafi'i ya. Kan dalam kitab Nihayatul Muhtaj saya lihat itu, barang siapa yang pengaruh mazhab Syafi'i bermakmum kepada imam yang walaupun itu imam agung, imam besar atau wakilnya, dia tidak baca bismillah lam tasihah, tidak sah gitu sholatnya. Nah, jadi persoalan adalah ini imam di sana itu baca bismillah enggak gitu, atau bismillah baca tapi sir gitu kan. Nah sir juga saya terkadang ketika dia baca sir terdengar tuh suaranya bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Nah berarti kan oke, nggak ada masalah. Ada lagi yang imam yang saya perhatikan nggak ada suara bismillahnya gitu. Apakah dia memang baca sir tapi sangat pelan sekali sehingga tidak terdengar, atau tidak baca gitu kan? Kan juga ragu juga kita kan. Akhirnya karena dalam rangka ada mayurib ila mala yurib, akhirnya ya sesuai petunjuk guru saya, kalau sholat isya misalkan menurut petunjuk guru saya itu sholat isya dulu tuh munfaridan tuh setelah azan. Nah kemudian setelah qomat baru kita sholat lagi, sholat isya berjamaah ya, iadatan gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi muter juga, ini kan hal begini kan jarang tersosialisasi gitu kan. Maksudnya cobalah diremukan gitu, gimana tolong disampaikan gitu kan, kalau ini benar gitu ya, tolong disampaikan. Dan juga kalau berumah ya difatwakan dalam lembaga yang resmi gitu, gimana kaifiat cara sholat berjamaah dengan beda mazhab gitu. Kira seperti itu. Atau lebih mantap lagi kalau misalkan pemerintah RI mengusulkan kepada pemerintah Saudi agar seluruh imam Masjidil Haram dan seluruh imam Masjidil Nabawi agar membaca bismillah gitu, walaupun sir gitu kan. Mungkin bagi mereka tuh baca bismillah sunnah gitu, seperti halnya kita auzubillahi minasyaitonir rajim sunnah kan. Jadi kalau itu kan kita ragu bahwa berarti imamnya baca bismillah sir gitu kan. Kalau ini kan kita bingung baca atau enggak gitu. Itu terhadap sholat jamaah di Masjidil Haram atau Nabawi. Kemudian mengenai marma ya, saya lihat ya mungkin saya terbatas ya, yang saya lihat dan saya alami waktu saya haji itu rata-rata orang jamaah itu melempar batu itu ke tembok gitu, ke haid gitu ya. Dan bisa dilihat juga di video-video itu banyak, bahkan mungkin mayoritas yang lemparnya ke atas bukan ke bawah.
Sedangkan dalam kaidah fikih mazhab itu, mazhab Syafi'i, harus qasdunya qasdul marma, artinya targetnya itu atau skipannya itu kalau baca sniper tuh harus ke marma targetnya, bukan ke haid. Kan haid itu kan hanya sekedar penghalang ya dari pemerintah Saudi membuat haid itu tembok itu agar batu dari arah berlawanan tidak saling lempar gitu. Bukan marma gitu kan. Ini kan jadi persoalan, jangan-jangan juga jamaah tidak tahu mana yang apa itu marma gitu kan, apalagi bendanya. Nanti saya coba tolong koreksi, saya coba dikasih gambar videonya marma yang saya, kalau bisa diusulkan ke pemerintah Saudi ya, melalui jelas melalui pemerintah Indonesia, agar dibuat bacaan gitu, marma target gitu kan, atau marma here gitu kan, kasih panah gitu kan, jadi orang tahu gitu, oh marma itu di situ di bawah gitu. Karena memang kecil dia, katanya tampakannya kecil deh, tampilannya kecil karena jauh ya, kecil, nyaris nggak kelihatan gitu. Oke, itu marma ya. Kemudian ini di Mina ya, saya alami Mina itu crowded ya, karena overload ya, terlalu banyak jamaah sehingga mohon maaf lah, jadi sampai apa sih ya, kamar mandi kadang-kadang laki-laki ke kamar perempuan karena saking berjubelnya itu, jadi apa ya, nggak pas lah menurut saya gitu secara syar'i ya. Jadi campur perempuan wanita di kamar mandi itu karena memang antrinya banyak. Kalau bisa ya diusulkan lah gitu kan, silakan mangga diusulkan oleh pemerintah RI, melalui para masyayikh, para ustadz dan pada akses kepada pemerintah Saudi agar dibangun gitu, agar dibangun bangunan permanen di tingkat sehingga layak huni lah gitu kan. Dengan demikian juga nanti barangkali itu ada hikmahnya, kuota haji akan bertambah ya, karena mungkin wazannya jamaah haji itu hitungannya mungkin kapasitas Mina ya. Kalau misalkan Mina hanya sanggup menampung 3,5 juta, dengan di tingkat bisa jadi 5 juta kan, bisa kuota haji bisa bertambah hikmahnya gitu. Kemudian mikot di Jeddah ya. Mikot di Jeddah kan udah lama banget nih. Dari tahun 70 kan, tahun 70 kemarin kan masih menggunakan kapal laut. Kapal laut kan rutenya beda dengan kapal udara. Jangankan beda kapal laut dengan udara ya, dengan kapal udara ya. Mobil saja kan ketika lewat tol dengan lewat non tol, tidak di luar tol, itu kan beda rutenya gitu kan. Nah, ini tolong saya koreksi kalau salah ya. Yang saya tahu mikot itu udah 5. Kita ya lam-lam, kita jelas kita termasuk Yaman, mikotnya ya lam-lam di daerah ini. Ini saya bicara yang ini ya, yang gelombang kedua ya, yang langsung ke Mekah gitu kan. Nah, ini kan jelas di pesawat itu sudah diumumkan bahwa kita akan melewati Lam-Lam gitu kan. Jelas itu, baik kita menggunakan pesawat Saudi Airlines, menggunakan Garuda, menggunakan Lion, menggunakan pesawat apapun tetap sama situ gitu. Berarti jelas bahwa kita melewati Lam-Lam. Jadi kalau saya ya di Lam-Lam itu di atas pesawat saya bermikot ya. Walaupun mungkin itu kondisinya paling 10% pesawat itu ya. Saya sudah sampaikan, mereka nggak percaya. Pokoknya mah kata orang tua dulu juga itu di Jeddah gitu. Ya kan? Sedangkan yang saya tahu 5 ini ketika misalkan kita tidak melewati saja yang 5 ini, tapi ada yang terdekat, maka kita ngambil mikot yang terdekat kan gitu. Kalau ini kan jelas terlewat gitu, jelas terlewat gitu. Jadi tidak bisa menggunakan mikot alternatif. Kan ada mikot alternatif tuh. Pasti dalam ridho itu dikatakan fa'ilam yuhaidi syai'an ahrama marhain min Mekah gitu. Kalau nggak melewati sama sekali baru kita berihram 2 marhalah dari Mekah gitu. Di antaranya Jeddah atau dimanapun lah, pokoknya 2 marhalah gitu kan. Nah, jadi Jeddah itu hanya mikot alternatif ketika tidak melewati salah satu dari 5 itu gitu kan. Ini kan melewati. Mau nggak mau kan harus di atas pesawat gitu kan. Mikotnya gitu. Ketika di Jeddah maka dia kena dam 1 ekor kambing ya, 1 ekor kambing, melanggar wajib haji gitu. Sedangkan kondisinya kan dari tahun 70 ini, berapa juta orang yang harus bayar dam kambing gitu kan. Ini maksudnya tolong dibahas ya, maksudnya bener nggak kabar saya ini kan, mungkin terjadi perdebatan, monggo aja silahkan, tapi ini harus ada jalan keluar gitu. Jadi dengan alasannya ketika di Jeddah itu orang tua dulu juga begini di Jeddah ya, mungkin orang tua dulu itu konteksnya naik perahu itu kan, naik perahu kan beda ininya rutenya, dan Jeddah itu kan luas, bukan kecil gitu ya, luas sekali Jeddah itu, mungkin bisa sebesar Kalimantan Selatan mungkin, atau besar lah Jeddah itu, besar sekali ya. Kemudian manasik haji umroh itu tanpa toharoh.
Ya, ya betul sih judulnya memang kita mau hajian mau umrohan gitu kan. Tetapi itu tadi ada kaidah malayatimul wajib illa bihi wajib, tidak sempurna satu pekerjaan kecuali oleh pekerjaan itu maka pekerjaan itu menjadi wajib. Kita diwajibkan untuk sholat. Sholat tidak sah tanpa wudhu, maka mau tidak mau kita harus wudhu. Kita sebagai orang hidup akan punya kewajiban untuk menguburkan mayat yang sudah mayat ya. Bahasanya menguburkan, tapi tidak mungkin kita langsung menguburkan kalau tidak ngegotong dulu, maka menggotong jadi wajib kan. Al-amru bisyai' amrun biwasailihi gitu kan. Perintah sesuatu maka ada perintah juga untuk sebagai perantara yang menghantarkan kepada perkara itu. Nah, jadi kalau bisa yang punya akses usulkanlah kepada pemerintah agar manasik haji umroh juga disertakan manasik toharohnya gitu. Kita jangan terlalu husnuzon bahwa semuanya ini bisa semua, toharohnya belum tentu juga. Karena yang saya tahu yang masih mau ngaji ya di pengajian di kampung-kampung itu, baik bapak-bapak ibu-ibu di majelis taklim itu hanya sedikit gitu, nggak banyak gitu. Dan trennya sekarang kan orang yang haji atau umroh kan yang punya uang, bukan yang bisa ngaji gitu. Dulu kan rata-rata orang-orang ulama lah, orang-orang yang ngerti agama baru haji gitu. Sekarang beda trennya. Kalau bisa usulkan itu, bahkan kalau kata Syekh Ibnu Ruslan, beliau berkata wakul man biguri ilmin ya'malu amalu mardudun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu dia mengamalkan suatu amalan, maka amalannya jelas tertolak. Dalam persoalan Torah ini kan banyak sekali pernak-pernik yang membuat seseorang itu gagal dalam sholat tawaf ya, artinya tidak salah gara-gara toharoh. Misalkan saja sederhananya ketika seseorang itu dia punya hadas besar, mandi tidak ada adegan duduknya. Dan ketika duduk kan dia harus nyiram bagian yang terbuka tadi kan. Ketika dia tidak melakukan itu maka kan tidak sah mandi junubnya. Ketika mandi junubnya atau mandi hadas besarnya tidak sah, automatically berarti dia masih berstatus punya hadas besar kan, otomatis tidak sah sholatnya, juga tidak sah tawafnya tidak sah, otomatis juga merambat kepada tidak sahnya haji dan umroh. Atau dia misalkan wudhu pakai air mustama, makanya adalah sebuah kemestian agar toharo itu menjadi paket yang terpadu dengan manasik haji gitu. Dia harus sejalan sepadan kira-kira gitu. Jadi kalau bisa ya usulkanlah agar ada juga paket toharoh dalam bimbingan manasik tadi gitu. Kemudian jadwal lempar jumroh ya. Jadwal lempar jumroh yang saya tahu baca di kitab itu ba'da zawal gitu, sampai guru biha, sampai menjelang maghrib lah gitu kan. Katanya ya pokok ilal fajri ya. Dakil mengatakan sampai subuh gitu kan. Nah sementara Indonesia dapat jadwal dengan negara Asia Tenggara yang kira-kira badannya sama lah, seimbang, sepantaran itu, dapatnya pagi hari gitu. Nah ini kalau dari mana gitu? Saya mungkin terbatas ya, bukan berarti nggak ada. Saya terbatas gitu. Jadi yang pada maghrib saja bahasanya rendah sekali, kila ya, bahasanya kila di situ. Tapi walaupun kila, tapi ada pendapatnya gitu. Saya baca gitu ada. Kenapa nggak diusulkan saja agar jamaah haji Indonesia dapat jadwal untuk Romul Jamarotnya, lempar jumrohnya itu pada maghrib atau pada isya. Suasananya juga udah sepi kan, mereka sudah selesai semua dan dingin adem gitu kan, lebih enak lah, lebih fresh gitu, lebih fresh. Kemudian nanti pas hari ketiga ya, atau di hari tasyrik yang ketiga itu kalau kena parsani kan bisa kita menggunakan waktu pada zuhur. Karena apa? Karena rata-rata jamaah itu kan udah mulai mengosong tuh di napar awal itu. Bahkan saya dengar itu, saya pernah baca di Gunyah ya, kitab karangan Tuan Syekh Abdul Qadir ini ya, ada RT-nya Tarekat Qadiriyah. Beliau kan mazhab Imam Ahmad. Kalau nggak salah mazhab Imam Ahmad tuh tasdiknya cuma 2 hari gitu. Kalau kita kan 3 hari gitu. Jadi relatif ini kosong gitu. Jadi pas hari ketiga bukan malam tapi pada zuhur gitu. Tapi ya kira-kira gitu solusinya ya. Jadi setelah zuhur atau mau asar baru kita menuju ke Mekah atau ke hotel. Kemudian untuk 2 talbiyah ya. 2 talbiyah ini kan memang sunnah ya, tapi maksudnya
Walaupun sunnah kan lebih bagus kalau dibaca dengan sesuai qiraat gitu. Yang saya dengar ya mungkin juga ini juga yang lain mendengar juga ya. Tidak sesuai qiraat gitu, maksudnya nggak enak aja gitu. Maksudnya bagusnya kan sesuai qiraat gitu. Seperti innal hamda waqaf itu kan. Wa ni'mata lakal mulk kan semestinya kalau sesuai qiraat kan kalau mau berhenti innal ham wa ni'mah gitu kan. Lakawal muluk gitu kan, atau labbaik Allahumma labbaik kan aturan kalau sambung labbaik Allahumma labbaik gitu. Maksudnya kaidahnya itu maksudnya biar pas lah gitu, enak ya. Kalau saya sih baca begini nih, mohon dikoreksi nih para ustadz, para kiai, para mas saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kira-kira gitu, olalam ya, maksudnya tolong dikoreksi. Kemudian tentang ini apa matop ya, matop yang di atas ya, tempat tawaf yang di atas itu kan lingkarannya jauh ya. Dia enaknya memang sepi ya, nggak terlalu padat. Cuma kendalanya kan tawaf itu kan bahu kiri kan harus tetap terarah ke arah Ka'bah nih. Sementara Ka'bah itu kan kalau di atas jadi mengecil karena dia jauh ya, mengecil gitu. Kan nggak mungkin kita leher kita gini terus, kadang-kadang kita ada ke bawahnya kan. Biasanya kalau cenderung kalau orang jalan itu kan ke bawah biasanya, kecenderungannya ya, naturalnya kan seperti itu. Kalau bisa diusulkan ke pemerintah Saudi agar ada tanah panah gitu. Jadi tanah panah walaupun kita tidak melihat ke Ka'bah, agar menjaga posisi ini tetap ada tanah panah gitu. Oh, tanah panah Ka'bah ke arah sana panah. Jadi setiap 2 meter tanah panah, setiap 2 meter tanah panah gitu. Jadi walaupun kita nggak melihat Ka'bah, jadi posisi aman lah kira-kira gitu, posisi aman. Karena ketika misalkan dia bergeser sedikit aja misalkan di tawafan yang kelima misalkan, kan maka tawaf yang kelima itu kan menjadi tidak sah gitu kalau dia bergeser tidak mengarah ke Ka'bah. Enggak, ketika 5 kemudian selesai dia 7 tawafan, sementara ada satu yang nggak sah, berarti kan hanya 6 hitungannya. Ketika 6 ya berarti kan nggak sah juga tawafnya, nggak sah tawafnya ya umrohnya nggak sah, hajinya nggak sah. Kemudian pesawat kalau memungkinkan pesawat yang ngangkut jamaah haji dan umroh itu ada musolanya lah gitu kan, ada musolanya. Cuman masalah teknisnya air jelas susah lah, nggak mungkin jam wudu di situ di pesawat. Kalau pakai tayamum, pakai tanah ya tayamum ya, itu aman nggak buat mesin kendaraan, berbahaya nggak? Kalau nggak berbahaya kan bisa juga pakai tayamum. Karena apa? Karena begini, ini kan ketika jamaah umroh itu berangkat ke sana, ke Mekah gitu kan, ke tanah suci, pulangnya kan mesti ada 2 sholat yang tertinggal, termasuk juga jamaah haji ya, yang lain juga jelas otomatis lah, pulangnya itu akan ada beberapa sholat yang tertinggal. Kalau niatnya dia sunnah, sementara sholat yang fardu yang wajib itu wajib hukumnya, kan nggak mungkin berbenturan mengalahkan yang wajib, sunnah itu nggak mungkin. Makanya kalau kata guru saya itu dikonversikan niatnya dalam bentuk niat wajib gitu. Jadi niat kesana itu dalam rangka membantu sesama muslim yang usaha di bidang travel gitu kan, itu kan wajib juga menolong sesama. Bagian hukumnya ya ada masalah kan, seperti orang jadi TKI, TKW ketika kemudian dia ada waktu umroh atau hajian kan tetap sah. Atau bisa juga dengan niatkan misalkan niat haji umroh pertama umroh wajib misalkan, atau bagi haji yang kedua qada dan seterusnya lah. Seperti halnya misalkan kita berdehem di dalam sholat, kan ketika berdehem dalam sholat kan itu membatalkan sholat gitu. Tapi ketika dia berdehemnya dalam rangka menunaikan yang wajib, rukun qauliyah seperti Fatihah, biar Fatihahnya makharijul hurufnya keluar, biar fasih, kan nggak membatalkan gitu, karena ada membela yang wajib tadi gitu. Itu mungkin kira persoalan juga itu ya, persoalan jangan sampai orang umroh tapi kok ujungnya ada maksiatnya gitu. Maksiatnya itu meninggalkan sholat gitu. Kan katanya kan ini kan perjalanan jauh dan ibadah. Iya betul. Jauh dan untuk ibadah. Kan ada, masa sih nggak ada keringanan? Ada keringanan, tapi kita nggak menjalankan kan, yaitu keringanannya yaitu jamak qasar, kan tidak melaksanakan itu. Kemudian berikutnya adalah masalah pindah mazhab ya. Kan dalam mazhab kita itu kan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu kan batal gitu. Biasanya sih yang membatalkan itu sentuhan kaki ya, bukan tangan ya. Biasanya kalau tangan aman, mereka juga kan rapih perempuan itu.
Nah, makanya kalau saya tawaf itu saya akan cari jamaah Indonesia atau Asia Tenggara. Biasanya mereka perempuannya pakai kaos kaki. Jadi aman dari itu. Nah, daripada misalkan kita pindah pindah mazhab ya kan harus satu qadiyah, satu paket ya, nggak bisa pindah begitu saja, harus tahu juga tata cara toharohnya dan segala macam tata cara wudunya gitu kan. Nah, untuk mempelajari tata cara wudu toharohnya Imam Syafi'i kan kita cukup kesulitan, apalagi untuk mazhab yang lain yang baru ya. Kemudian juga kitabnya juga apa kita nggak tahu. Saya pernah temukan itu di kitab Raudhah Thalibin ya. Kalau nggak salah bahasanya begitu. Wa in taqidu wudu'ul malmus wudu'u ghair amdin bi ghairi syahwatin fi sahih gitu kan. Jadi batal wudunya orang yang disentuh, yang tersentuh gitu ya. Orang yang nyentuh tanpa syahwat. Kemudian yang tadi fi sahih gitu. Jadi batal wudunya itu batal. Tapi fi sahih ujungnya fi sahih. Berarti kalau fi sahih itu kan tidak 100%. Artinya tidak jazman atau tidak qat'an. Kalau jazman qat'an jelas bila khilafin ya. Berarti kalau pesawat itu dalam mustalah fikihnya itu berarti ada ulama minoritas yang mengatakan tidak batal gitu. Nah, itu saya pakai gitu kan. Saya pakai walaupun itu qaul dhaif tapi rajih min haisul waqi, karena tidak, kita sulit sekali menghindari itu gitu. Karena kalau misalkan gara-gara itu kemudian misalkan jamaah itu harus wudu lagi gitu kan dia akan tertinggal oleh jamaah, belum itu juga dia tahu pulangnya kan, atau jamaahnya nunggu juga madorot juga kan gitu kan, bisa pakai qaul dhaif tadi ya, karena ini kepepet ya, bukan ini karena keadaan lah, bisa mungkin dipakai kan qaul dhaif itu. Tapi kalau kentut kan jelas itu mah udah qat'an ya, dilahirapin harus wudu lagi kira gitu. Itu masalah pindah mazhab gitu, jadi tidak semudah itulah. Kalau menurut saya harus satu qadiyah, kalau setengah-setengah bisa talfik. Oke, saya sekali lagi mohon pencerahannya, mohon koreksiannya, mangga ditanggapi gitu ya. Mudah-mudahan ini bukan masalah saya gitu ya, ini masalah kita semua ya, terutama jamaah haji dan umroh Indonesia gitu. Dan mohon berkenan ya, semestinya saya yang telepon ya, cuman saya nggak tahu nomor teleponnya ya para ustadz, para kiai, para masyayikh. Mungkin saya cantumkan telepon saya di sini ya gitu kan, mungkin kita bisa saya mungkin bisa belajar lebih banyak lagi lah gitu, minta pencerahannya gitu kan. Mangga mau dibahas di video juga biar lebih umum, biar orang tahu juga, mangga silahkan gitu kan ya. Ini juga apa yang saya sampaikan jangan jadikan pedoman gitu, ini hanya sekedar blueprint lah kira-kira begitu. Kira-kira itu. Sekali lagi saya mohon masukannya, bimbingannya, sekaligus juga memang saya sampaikan melalui video ini agar seluruh masyarakat jamaah haji umroh ini bisa mengetahui bahwa ternyata ini loh ada persoalan gitu. Barangkali jamaah sekalian bisa tanyalah kepada guru-gurunya agar lebih paham, lebih detail lagi pemahamannya gitu. Dikira itu, mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan. Allahumma fiqillah wa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.